Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1431 sampai tahun 1433. Alasan mengapa keluarga Li di selatan Sungai Yangtze selalu disebut sebagai yang pertama dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze adalah karena kekuatan keluarga Li Dihu yang benar-benar kuat, dan ada leluhur tua yang tidak normal, Li Xuanji. Ini karena dukungan ekonomi dari keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze. Kita harus tahu bahwa kekuatan uang di dunia tidak dapat diremehkan. Tanpa dukungan keluarga Ye di Jiangnan, keluarga Li tidak akan berkembang sejauh ini. Namun sekarang kata-kata Kevin Ye akan melenyapkan urat nadi ekonomi keluarga Li di selatan Sungai Yangtze. Meskipun ini bukan peristiwa besar untuk memusnahkan keluarga, jika Kevin Ye terus menggunakan pisau lunak ini, keluarga Li tidak akan pernah bisa berbalik lagi di masa depan, yang bahkan lebih tidak dapat diterima daripada membunuh Li Ziqiong. Keluarga Li selalu menjadi pemegang kepentingan pribadi kedua setelah keluarga Ye di Jiangnan, dan juga salah satu pemegang saham pertama keluarga Ye di Jiangnan. Sekarang Kevin Ye meminta Li Ziqiong untuk menyerahkan ekuitas keluarga Ye, yang menurut Li Ziqiong tidak berbeda dengan penjarahan. Meskipun Li Ziqiong tidak berani menentang Kevin Ye yang berkuasa, dari nadanya, kita dapat melihat bahwa dia sangat menentang usulan Kevin Ye, dan tubuhnya masih sedikit marah. Namun saat ini Kevin Ye tidak lamban, tersenyum tipis, sepasang mata jernih seperti mata air menatap Li Ziqiong. Kenapa, Tuan Li, tidak mau? Li Ziqiong tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Dia mendengus dan berkata, keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze adalah akar pijakan keluarga Li kita di selatan Sungai Yangtze. Apakah permintaan Ye Sao terlalu kuat untuk orang lain? Apa yang membuat seorang sosok sulit? Dengan senyum dingin, Kevin Ye menoleh lagi, memunggungi Li Ziqiong dan berkata, kepala keluarga Li sedang menaruh kereta di depan kuda. Keluarga Ye di selatan sungai yang seawalnya adalah milik keluarga Ye. Sekarang keluarga Ye telah menyerahkan keluarga Ye kepadaku. Secara alami, keluarga Ye di selatan sungai Yangtze adalah milik pribadiku. Aku memiliki temperamen yang aneh. Aku tidak ingin permen di kotak permenku dibagikan kepada orang lain, jadi aku hanya bisa membuat Tuan Li kesal. Bagaimana jika aku tidak setuju dengan permintaan Ye Sao? Sambil menahan napas, Li Ziqiong mengangkat kepalanya dan berkata. Jelas, Li Ziqiong juga orang yang cerdas. Dari penampilan Kevin Ye hingga saat ini, Li Ziqiong dapat dengan jelas melihat bahwa Kevin Ye tidak ingin menghancurkan keluarga Li. Kalau tidak, dengan kekuatan teroris Kevin Ye, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri dan berbicara. Jadi Li Ziqiong berani mengatakan tidak. Menghadapi penolakan Li Ziqiong, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, pemilik keluarga Li memegang 20% saham keluarga Ye di Jiangnan, yang dapat dikatakan sebagai pemegang saham terbesar kedua keluarga Ye di Jiangnan. Jika pemimpin keluarga Li tidak bersedia menyerahkan hak sahamnya, saya, Kevin Ye, tidak punya cara yang baik. Bagaimanapun, sungai dan danau adalah milik sungai dan danau, dan industri adalah milik industri, dan saya tidak akan dapat memanfaatkannya. Apa yang dikatakan Kevin Ye tidak terduga bagi Li Ziqiong. Namun, saat Li Ziqiong merasa lega, Kevin Ye mengubah kata-katanya dan melanjutkan, namun, jika kamu tidak ingin menyerahkan ekuitasmu, maka kamu tidak akan ikut campur dalam urusan malam ini. Keluarga Limu dan orang-orang Jepang akan menyelesaikan rasa terima kasih dan dendam keluarga Limu sendiri. Kemudian Kevin Ye mengangkat kakinya, berdiri di samping, dan berkata sambil tersenyum kepada Tai Yin yang tidak jauh, rubah kecil, orang-orang ini sekarang milikmu. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus melukai dirimu sendiri, dan kamu akan melakukannya. Jelas, tangan Kevin Ye adalah ancaman buah merah. Dalam menghadapi monster yang begitu kuat dan menakutkan seperti Tai Yin, Li Jiagen, yang kehilangan perlindungan dari ramuan emas, tidak mungkin mampu melawannya. Melihat penampilan Kevin Ye sebagai dewa tua, kebencian Li Xuanji dan Li Ziqiong terhadap kakek nenek dan cucu-cucu mereka terasa gatal, tetapi tidak ada cara. Di kejauhan, Abe Tianhai dan Bei Mingwell berdiri diam dan tidak membuka mulut mereka, karena mereka tahu bahwa saat ini itu adalah persaingan di antara pasukan timur, yang tidak ada hubungannya dengan rekan-rekan Jepang mereka, dan Kevin Ye ada di sana, jadi mereka tidak dapat berbicara. Hanya Bei Mingwell yang sekarang memiliki wajah yang dalam, sepasang mata itu menatap Kevin Ye, suasana hatinya sangat aneh. Adapun Tai Yin, yang awalnya adalah monster haus darah, sekarang Kevin Ye mengatakan bahwa Tai Yin adalah hentakan yang ganas, yang membuat keluarga Li Dihuyang beberapa kali gemetar. Di hadapan Tai Yin yang kuat, Li Xuan masih menggertakkan giginya, dan matanya akhirnya tertuju pada Kevin Ye. Kevin Ye, jangan terlalu menipu orang. Apakah kamu benar-benar takut aku akan membakar batu giok dan batu bersamamu? Meskipun aku tidak sebaik kamu, aku berada di puncak bumi.
Pada saat ini, jika aku tidak peduli dan meledakkan prestasiku, kamu akan terluka parah bahkan jika kamu tidak peduli. Hari ini, Li Xuanji tidak ada hubungannya dengan mengancam Kevin Ye, hanya ledakan diri ini. Bagaimanapun, seorang sosok kuat di puncak di Yuan meledak, belum lagi keluarga Li kecil di Huyang. Bahkan seluruh kota Huyang akan gemetar beberapa kali. Li Xuan tidak berdaya saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengancam Kevin Ye dengan metode ini. Namun, mendengarkan ancaman Li Xuanji, Kevin Ye selalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, konyol, konyol sekali. Untuk pertama kalinya di dunia, seseorang mengancamku dengan bunuh diri seperti meledakkan diri. Setelah itu, Kevin Ye bersenandung dingin, lalu melangkah selangkah demi selangkah di depan Li Xuanji. Saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye memancarkan kekuatan kekacauan yang kuat, dan Li Xuan tidak bisa bernapas. Orang tua kecil, aku tidak memandang rendahmu. Jika aku meledakkan diriku sendiri di depanku, kamu bisa mencobanya. Kamu bisa melihat apakah kekuatan batinmu dari ladang ramuan dapat dimobilisasi untuk berbicara lagi. Li Xuanji, yang ditekan oleh Kevin Ye, berlutut dengan satu lutut dan ditutupi dengan keringat rambut putih. Namun, lelaki tua itu juga keras kepala. Dia mendengus dingin dan segera mengerahkan kekuatan batinnya. Namun segera dia tampak terkejut, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kenapa, kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku? Pada saat ini, Li Xuanji menemukan bahwa ladang ramuannya tampaknya terkunci. Dia tidak dapat memobilisasi kekuatan batinnya, apalagi meledakkan dirinya sendiri. Kevin Ye hanya mencibir dan menjawab, bagaimana, apakah kamu menemukan bahwa roh aslimu di ladang ramuan tidak mendengarkanmu? Kamu benar-benar orang tua yang naif. Tidakkah kamu menemukan bahwa kultivasimu telah disegel olehku? Kamu sekarang adalah orang cacat. Paling-paling, kamu sedikit lebih tua dari biasanya. Jangan katakan kamu meledakkan dirimu sendiri. Sangat sulit bagimu untuk melakukan sesuatu sekarang. Kamu, Lizzie, berani menipuku seperti ini. Li Xuanji sangat marah, tetapi tidak peduli seberapa besar kemarahan yang dia rasakan, dia tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatannya terlalu jelas. Di depan Kevin Ye, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan pukulan balik. Melihat pemandangan ini, Abe Tianhai dan Bei Mingwell juga tergerak. Abe Tianhai menggelengkan kepalanya karena terkejut dan takut. Dia menggigit bibirnya dan berkata, mengerikan. Orang ini sangat mengerikan. Di timur, bagaimana mungkin ada pria yang begitu mengerikan di timur? Tidak heran dia disebut iblis. Bab 1432. Berbicara dan tertawa, Anda dapat mengendalikan orang kuat dengan setengah langkah Tian Yuan. Sungguh sikap dan kultivasi yang mengerikan. Meskipun Kevin Ye tidak melihat kekuatan yang jelas, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir, terutama Abe Tianhai. Abe Tianhai baru saja bertarung dengan Li Xuanji. Seberapa dahsyatnya keheningan Li Xuan. Hati Abe Tianhai tahu yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa bahkan Abe Tianhai, seorang ahli Jepang papan atas, tidak tahan 50 gerakan melawan Li Xuanji. Kevin Ye, tanpa jejak tindakan apapun, telah mengubah Li Xuanji menjadi lumpuh. Metode diam ini bahkan lebih menakutkan daripada gerakan terbuka dan tertutup. Saat ini, baik Abe Tianhai maupun Roda Beiming maupun Iblis Taiyin tidak berani menghadapi Kevin Ye. Mereka hanya dapat menggunakan 4 kata untuk menggambarkan Kevin Ye, yaitu teror. Keluarga Li hari ini di Huyang, apakah itu waktu dan tempat yang tepat atau orang-orang dan tampaknya tidak berada di pihak Li Ziqiong. Meskipun kemunculan Kevin Ye meredakan suasana pembunuhan keluarga Li, itu juga membawa keluarga Li ke tahap kematian kronis. Jika kondisi Kevin Ye disetujui atau tidak, keluarga Li di Huyang memiliki hasil yang sama. Saat ini, Li Ziqiong berada dalam dilema. Segel prestasi Li Xuanji sama saja dengan menghancurkan dukungan kekuatan keluarga Li. Sekarang keluarga Li di Huyang, apalagi Kevin Ye, hanya dapat dianggap sebagai sampah di antara 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Li Ziqiong, yang pernah bermimpi untuk kembali ke ibu kota kekaisaran, sekarang sangat frustrasi. Tampaknya selama dia dapat mempertahankan posisinya sebagai kepala 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, itu sangat bagus. Tanpa memperhatikan keheningan Li Xuan, Kevin Ye kembali mengalihkan pandangannya ke Li Ziqiong. Tuan Li, Anda seharusnya menjadi orang dari seluruh keluarga Li. Sekarang saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk memikirkannya. Mungkin Anda memiliki kesempatan untuk hidup. Tuan Li, tidak banyak waktu tersisa untuk Anda. Kevin Ye berkata dengan ringan, seolah-olah dia telah memakan Li Ziqiong. Jelas, di mata Kevin Ye, Li Ziqiong hanyalah mainan yang dapat dicubit sesuka hati. Kevin Ye tidak menaruh Li Ziqiong di dalam hatinya. Dia menggertakkan giginya. Saat ini, Li Ziqiong sedang berjuang di dalam hatinya. Akhirnya, Li Ziqiong merasa lega dan berkata, baiklah, lebih baik hidup daripada mati. Karena situasinya telah mencapai titik ini, tidak ada gunanya berjuang dengan sia-sia.
Menghibur dirinya sendiri, Li Ziqiong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Permintaan Ye Sao, saya setuju dengan Li Ziqiong." Mendengar itu Li Ziqiong akhirnya menundukkan kepalanya. Kevin Ye berkata dengan senyum bahagia, "Ya, tidak buruk, pemimpin keluarga Li benar-benar orang yang cerdas." Namun, saat Kevin Ye sedang senang, Li Ziqiong membuka mulutnya lagi, dan bagian depan cerita berubah, "Tapi Ye Sao, sebelum aku menyerahkan ekuitas keluarga Ye di Jiangnan, aku punya satu permintaan lagi. Katakan saja." Kevin Ye menanggapi dengan sangat angkuh. Li Jiabi di Huyang sebenarnya adalah keluarga terkenal di selatan Sungai Yangtze. 8 keluarga besar di selatan Sungai Yangtze selalu mengikuti contoh keluarga Li Ku. Oleh karena itu, aku ingin meminta Ye Sao untuk mengangkat tanganmu tinggi-tinggi dan membuka segel Xuanzuku, atau aku akan. Sebelum Li Ziqiong selesai berbicara, Kevin Ye terkekeh dan berkata, "Aku bisa memenuhi permintaanmu. Bagaimanapun, masih berguna bagiku untuk menjaga lelaki tua kecil dari keluarga Li ini." Dengan itu, Kevin Ye melambaikan tangannya, dan cahaya terang melintas di tubuh Li Xuanji. Li Xuanji tiba-tiba merasa jauh lebih rileks. Namun, Li Xuanji tidak berani membuat kesalahan setelah dia melepaskan segelnya. Bagaimanapun, lelaki tua itu telah hidup selama bertahun-tahun, dan kebenarannya masih dapat dipahami. Karena Kevin Ye memiliki kemampuan untuk menyegelnya sekali, dia dapat menyegelnya untuk kedua kalinya, jadi dia tidak ingin bosan. Tentu saja, bagi Li Xuanji, yang terpenting sekarang adalah kultivasinya telah dipulihkan. Keluarga Li masih menjadi yang pertama dari 8 keluarga di Jiangnan, yang tampaknya sudah cukup. Melihat bahwa leluhurnya yang misterius aman dan sehat, Li Ziqiong berteriak panjang dan melengkungkan tangannya ke arah Kevin Ye, "Terima kasih, Ye Sao." Kevin Ye mengangkat tangannya dengan sia-sia dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, jangan sibuk mengucapkan terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, saya memiliki 2 hal yang harus dilakukan ketika saya datang ke keluarga Li Anda malam ini. Ini salah satunya. Sekarang setelah masalah ini terpecahkan, mari kita bicarakan hal kedua." Demi kekuatan Kevin Ye, Li Ziqiong baru saja memilih untuk menyerah. Karena dia sudah mengambil langkah pertama, Li Ziqiong saat ini tidak peduli untuk mengambil langkah mundur lagi. Menanggapi penghormatan Kevin Ye, Li Ziqiong berkata, juga minta Ye Sao untuk memberi instruksi. Kevin Ye tahu sangat puas dengan sikap Li Ziqiong. Meskipun Li Ziqiong tidak tulus saat ini, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengetahui urusan terkini, dan umumnya mereka yang mengetahui urusan terkini adalah orang-orang yang tersedia. Setelah mendesis sedikit, Kevin Ye menoleh, menatap Li Ziqiong dengan serius, dan berkata, "Pemimpin keluarga Li seharusnya tahu tentang urusan Lingnan Zhang Jiakou. Saya pikir undangan Zhang Xianzong telah dikirim ke keluarga Li Anda. Tidakkah Anda tahu apa yang saya katakan itu benar?" Mendengar Kevin Ye menyebut-nyebut Lingnan Zhang Jiakou dan Zhang Xianzong, hati Li Ziqiong langsung berdebar kencang. Li Ziqiong tidak pernah menyangka bahwa tangan Kevin Ye begitu panjang sehingga dia benar-benar mencapai Zhang Jia. Namun, Li Ziqiong merasa lega ketika dia melihat ke belakang. Bagaimanapun, hubungan antara Kevin Ye dan Charlie Qin sangat luar biasa. Karena Charlie Qin ingin membersihkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, bagaimana mungkin Kevin Ye tidak tahu? Dengan tangisan panjang yang tak berdaya, Li Ziqiong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kata-kata Ye Sao benar. Baru saja Zhang Xianzong meneleponku dan memintaku untuk menghadiri upacara suksesi Tuan baru Zhang Jia 3 hari kemudian." Saat dia berbicara, Li Ziqiong mendongak seolah-olah dia ingin melihat sesuatu di wajah Kevin Ye. Namun, Kevin Ye selalu menunjukkan senyum aneh, membuat Li Ziqiong tidak bisa melihat kedalamannya. "Tuan Li, sejujurnya, penerus keluarga Zhang adalah Howard Zhang, putra bungsu Zhang Xianzong dan saudara lelaki terbaikku. Aku rasa pemimpin keluarga Li seharusnya mengerti apa yang kumaksud dengan ini." Mendengarkan perkataan Kevin Ye, Li Ziqiong langsung tertegun sejenak, karena Li Ziqiong tidak mengerti maksud perkataan Kevin Ye. Kevin Ye begitu jelas tentang hubungan antara dirinya dan Howard Zhang. Jelas bahwa dia ingin Li Ziqiong membantu Howard Zhang memenangkan posisi pemimpin keluarga. Namun, Kevin Ye tidak mengatakan bahwa keluarga Zhang saat ini berada dalam kendali Pedang Biru, juga tidak menunjukkan niatnya untuk membantu Pedang Biru memusnahkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Li Ziqiong tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah tujuan tindakan Kevin Ye, Charlie Qin, dan Lan Jian tidak konsisten? Apakah hanya kebetulan bahwa suksesi kepala keluarga Zhang Jia? Pada saat yang sama dengan keraguan diri Li Ziqiong, Kevin Ye kembali bersuara dan berkata, "Bagaimana bisa Tuan Li, apa masalahnya?" Menghadapi pertanyaan Kevin Ye, Li Ziqiong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, "Jangan sembunyikan dari Ye Sao, orang tua kecil. Memang, ada beberapa keraguan. Tolong bantu Ye Sao untuk menyelesaikan keraguannya." Bab 1433. Menghadapi permintaan Kevin Ye, Li Ziqiong benar-benar bingung saat ini. Tentu saja,
Teka-teki ini adalah yang kedua, karena Li Ziqiong melihat lebih banyak harapan dan peluang besar untuk berspekulasi dalam kata-kata Kevin Ye. Inilah yang benar-benar dilihat Li Ziqiong dan benar-benar ingin dijelaskan saat ini. Jika tujuan Kevin Ye konsisten dengan Charlie Qin Pedang Biru, maka Li Ziqiong tidak dapat menemukan cara yang baik untuk bertahan hidup dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Li Ziqiong bahkan dapat memastikan bahwa selama Kevin Ye campur tangan, kehidupan yang baik dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze tidak akan pernah bisa bertahan hingga siang hari 3 hari kemudian. Tetapi saat ini, Kevin Ye menghindari yang penting dan tidak memberikan indikasi langsung untuk membantu Charlie Qin memusnahkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Tidak diragukan lagi, Li Ziqiong melihat secercah harapan. Membantu Howard Zhang naik tahta dan membasmi 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze adalah dua hal yang berbeda. Jadi Li Ziqiong mencium sedikit peluang dan ingin dikonfirmasi dari mulut Kevin Ye. Menurut pendapat Li Ziqiong, selama Kevin Ye mengangguk, ada harapan bagi 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze untuk bertahan hidup. Adapun Charlie Qin dan pedang birunya, itu tidak perlu disebutkan. Dari sudut pandang lain, Jiangnan masih merupakan lingkup pengaruh keluarga Ye, yang merupakan tetua termuda dari keluarga Ye. Oleh karena itu, Li Ziqiong berpikir bahwa kemenangannya masih sangat besar. Meskipun taruhannya terlalu berisiko, itu terlalu aneh. Namun, selama mereka dapat memenangkan taruhan, keluarga Li, termasuk Li Ziqiong, akan tetap dapat hidup dan tampil di selatan Sungai Yangtze, yang merupakan hal terpenting bagi Li Ziqiong. Namun, Li Xuanji selalu menyadari fakta bahwa Li Xuanji tahu bahwa dia mungkin satu-satunya dari keluarga Li dalam hal kekuatan militer, tetapi tulang tuanya jauh lebih tidak fleksibel daripada Li Ziqiong dalam hal keterampilan gabungan vertikal dan horizontal. Jadi saat ini, Li Xuanji hanya bisa diam dan memberikan hak untuk berbicara kepada Li Ziqiong. Kevin Ye secara alami sangat menyadari keraguan Li Ziqiong. Alasan mengapa Kevin Ye tidak secara langsung mengungkapkan bahwa dia ingin menghancurkan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze didasarkan pada Howard Zhang, dan pertimbangannya sendiri juga terlibat. Tuan Li, jika Anda memiliki keraguan, Anda dapat mengatakannya. Karena kita telah membicarakannya, saya tidak perlu menyembunyikannya dari Anda. Kevin Ye berkata sambil tersenyum. Sikap Kevin Ye seperti itu membuat Li Ziqiong merasa tenang. Sedikit ke arah Kevin Ye, Li Ziqiong pertama-tama berkata, terima kasih banyak, Ye Sao. Kemudian Li Ziqiong berkata, aku tidak tahu apakah Tuan Muda Ye tahu bahwa keluarga Zhang telah dikelilingi oleh pedang biru saat ini, dan telah menjadi kantong pedang biru. Li Ziqiong tidak secara langsung menanyai Kevin Ye, tetapi bertanya dengan cara yang mendekati kurva untuk menyelamatkan negara. Saat ini, Li Ziqiong sangat gugup, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak, ingin melihat beberapa emosi lain dari wajah Kevin Ye. Dan Kevin Ye bertekad untuk menjawab dua kata, tahu. Dua kata Kevin Ye mengejutkan Li Ziqiong. Keringat di dahinya mengalir, dan dia bergumam dalam hatinya, apakah kamu tahu? Dia tahu bahwa tebakan dan penilaian orang tua itu salah. Mengapa? Mengapa? Namun, tanpa menunggu Li Ziqiong kembali sadar, Kevin Ye membuka mulut tipisnya lagi, dengan senyum santai. Tuan Li, sejujurnya, aku tidak hanya tahu bahwa pedang biru dan Charlie Qin ada di kediaman Zhang Jia, tetapi juga bahwa upacara suksesi pemimpin keluarga Zhang 3 hari kemudian adalah jebakan untuk memburu 8 keluargamu di selatan Sungai Yangtze. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye yang terus terang dan tidak adil, Li Ziqiong menarik napas dingin. Tentu saja, bagi Li Ziqiong saat ini, Kevin Ye mampu mengatakan hal seperti itu membuatnya lebih bahagia daripada terkejut. Lagi pula, jika Kevin Ye dan Charlie Qin bersatu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk memberitahu dirinya sendiri tentang rencana Charlie Qin, bahkan jika dia telah mengetahui rencana seperti itu. Setelah beberapa saat perasaan campur aduk, Li Ziqiong dengan cepat menundukkan tangannya dan dengan hormat berkata kepada Kevin Ye, karena Ye Sao telah mengetahuinya, aku tidak tahu apa yang dimaksud Ye Sao. Kevin Ye dan Li Ziqiong sama-sama orang pintar, jadi dialog di antara mereka tampaknya melompat-lompat, tetapi langsung ke pokok bahasan. Saat ini, Li Ziqiong menunjukkan sikapnya untuk berdiri bersama Kevin Ye, karena hanya dengan cara inilah keluarga Li dapat memiliki masa depan. Bagi Kevin Ye, itu tergantung pada kinerja Li Ziqiong. Mendengar kepatuhan Li Ziqiong, Kevin Ye mengangguk sambil tersenyum. Tuan Li, saya tidak bermaksud apa-apa. 3 hari kemudian, yang saya inginkan hanyalah agar saudara lelaki saya yang baik Howard Zhang dapat berhasil menjadi kepala keluarga. Adapun apakah 8 keluarga hancur, itu tergantung pada nasib mereka sendiri. Tentu saja, setelah kejadian hari ini, jika ada yang berani secara terbuka menentang posisi Howard Zhang sebagai pemimpin keluarga Zhang, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memberi pelajaran kepada mereka yang tidak memiliki mata panjang. Sambil mengatakan ini, Kevin Ye berjalan menuju Li Ziqiong dan berkata dengan senyum penuh arti, apakah Tuan Li mengerti apa yang saya maksud? Li Ziqiong menoleh, lalu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, mengerti, mengerti. Maksud Ye Sao jelas bagi lelaki tua itu.
Mengenai permintaan Ye Sao, lelaki tua itu akan dengan setia menyampaikannya kepada seluruh keluarganya malam ini. Mengenai bagaimana mereka harus memilih, itu urusan mereka. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah 8 keluarga, keluarga Li tetap tidak dapat mencampuri urusan internal keluarga lainnya. Saya harap Ye Sao dapat memahami ini. Menghadapi kelicikan Li Ziqiong, Kevin Ye tertawa samar, dan dengan lembut menepuk bahu Li Ziqiong dan berkata, Tuan Li, Anda orang yang cerdas. Saat dia berbicara, Kevin Ye berbalik, melambaikan tangannya, dan kemudian cahaya keemasan melintas. Kevin Ye dan Tai Yin, termasuk Abe Tianhai dan Bei Mingwell, semuanya menghilang di halaman keluarga Li, seolah-olah mereka tidak pernah ada di masa depan. Untuk metode supernatural Kevin Ye, Li Ziqiong sudah lama tidak heran. Baru setelah memastikan bahwa Kevin Ye dan yang lainnya telah pergi, Li Ziqiong akhirnya merasa lega dan mendesah, mengerikan, benar-benar pemuda yang mengerikan. Saat dia mengatakan ini, Li Ziqiong mengalihkan pandangannya ke Li Xuanji yang tidak jauh darinya, lalu berlari ke Li Xuanji dengan tergesa-gesa. Xuanzu memaafkanku. Tanpa persetujuan Xuanzu, aku pandai membela dan menyetujui permintaan Kevin Ye, dan meminta Xuanzu untuk menyerahkan dosanya. Saat ini, Li Ziqiong menunjukkan rasa hormat, atau rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya, kepada Li Xuanji, sang Xuanzu. Bagaimanapun, begitu Kevin Ye pergi, Li Xuan adalah orang kuat di puncak kekuatan keluarga Li. Mengenai sikap Li Ziqiong, Li Xuanji hanya mendesis 2 kali, lalu menatap Li Ziqiong dengan penuh arti. Setelah waktu yang lama, Li Xuan berkata, Daxiong, bangun. Xie Xuanzu. Daxiong, pilihanmu benar. Kau tidak akan pernah menderita karena yang kuat. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Tolong minta Xuanzu untuk menunjukkannya padaku. Ah, Kevin Ye adalah seorang pemuda dengan hati yang besar dan kultivasi yang kuat. Dia tidak bermaksud mencari kulit dengan harimau. Kau harus berhati-hati sendiri. Setelah itu, Li Xuan pergi dengan perlahan dan perlahan. Tapi Li Ziqiong melihat ke belakang Xuanzu-nya. Dia kesepian dan kesepian, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Tidak berdaya, aku khawatir 4 kata itu adalah yang paling ditakuti dalam hidup, aku khawatir yang paling tidak berdaya juga adalah 4 kata ini. Melihat kematian Li Xuan, Li Ziqiong hanya bisa mengirimkan emosi yang paling tidak berdaya dalam hidupnya.